Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, highlightnya, sebelum ke highlightnya gini, ini pesannya spesifik ya, jadi ini rasanya hanya mungkin ya sebagian besar pesan yang aku sampaikan di sini hanya akan resonate untuk beberapa dari kamu aja gitu. Terus ke highlightnya adalah tema transisi dan transformasinya tuh sangat kuat banget. Terus tema self love dan self respectnya juga sangat kuat banget gitu. Jadi ini waktunya kamu nunjukin gitu, nunjukin kamu bergerak, kamu speak up, kamu bersuara, kamu ngasih boundary, kamu berada di energi maskulin ya, nggak peduli kamu laki-laki atau perempuan. Karena mungkin kalaupun misalnya kamu perempuan gitu, kamu lebih banyak di energi feminim kamu gitu, lebih lebih pasif, lebih apa ya, lebih tidak mengeluarkan suara kamu, tidak speak up atau nerima-nerima aja, maksudnya lebih ke ekspresi negatif emosi, energi feminim gitu. Jadi ini waktunya kamu ngeluarin energi maskulin kamu gitu ya. Dan seharusnya pada laki-laki dan perempuan itu pun energi harus seimbang gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu? Karena gini, aku mendapat tema gini dalam reading kamu. Mungkin kamu berharap kayak orang mengerti kamu, orang menghargai kamu, orang mau berusaha buat kamu, kayak hal-hal semacam itu gitu. Kayak kamu berusaha membuat orang mengerti atau respect sama kamu, tapi mungkin ya secara tidak sadar kamu juga sebenarnya kurang memberikan hal itu gitu kepada diri kamu, seperti menghargai diri kamu, respect sama diri kamu, menyayangi diri kamu, kamu belum melakukan itu atau memberikan itu kepada diri kamu. Jadi kamu meng-attract orang atau situasi yang juga tidak akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tidak bisa respect, tidak menghargai kamu, nggak bisa melihat boundary kamu. Jadi ini waktunya kamu untuk lihat di mana dalam diri kamu gitu, di dalam hal apa kamu tidak menghargai diri kamu, tidak menyayangi diri kamu, tidak respect sama diri kamu. Dimulai dari hal simple aja gitu. Ketika kamu mau bilang enggak, karena memang kamu mau bilang enggak. Kalau bilang iya karena memang kamu bilang iya, bukan mengatakan hal itu karena mikirin perasaan orang lain, karena nggak enakan, atau karena faktor-faktor di luar diri kamu sebenarnya yang sangat tidak signifikan gitu, tapi kamu lakukan karena itu tadi. Ya, itu contoh simple. Terus contoh lagi, kalau misalnya kamu merasa kamu udah effort nih untuk sesuatu, untuk situasi atau untuk orang-orang tertentu, kamu ngasih waktu, tapi ternyata feedbacknya juga tidak seperti yang kamu harapkan, kamu belajar untuk memberi boundary, mengurangin, mengurangin apa ya, memberikan waktu kamu, effort kamu, supaya kayak kamu nggak dalam tanda petik kayak disia-siakan gitu dalam situasi atau keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu. Dan aku melihat ini seperti pola yang udah berlangsung lama atau berulang-ulang gitu. Misalnya kamu ketemu orang yang berbeda pun, pertemanan berbeda, lingkungan kerja yang berbeda, pasangan yang berbeda, tapi kurang lebih dinamikanya sama. Orang-orang yang tidak bisa mengapresiasi kamu, waktu kamu, effort kamu gitu. Dan itu adalah sebuah reminder buat kamu untuk melihat gitu dalam hal apa kamu tidak mengapresiasi diri kamu gitu ya. Terus tema transisi dan transformasi, sebuah reminder karena pesan ini nyambung, membuat perbedaan gitu ya, ngasih boundary, belajar bilang enggak ketika kamu memang nggak mau, ketika kamu memang merasa enggak gitu. Belajar untuk mengatakan hal itu terasa nggak mudah, apalagi sesuatu pattern yang udah berlangsung lama. Ya, itu transisinya pasti rasanya nggak nyaman, nggak enak karena udah terlanjur lama, udah terlanjur familiar. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Makanya tadi aku bilang dimulai dari hal simple, belajar bilang enggak. Ketika enggak, belajar bilang iya ketika iya. Itu. Terus ngasih waktu, ngasih boundary. Ya, terus juga aku kepikiran contoh ini. Misal kamu ada hal-hal yang ingin kamu lakukan, ada hal yang ingin kamu tuju, tapi kamu menunda-nunda, kamu entar-entarin aja, atau kamu um, menyanyiakan waktu kamu. Itu juga salah satu bentuk apa ya, kamu tidak mengapresiasi diri kamu gitu. Jadi kayak kamu mengesampingkan hal yang sebenarnya kamu tahu itu penting, itu prioritas buat kamu, tapi kamu nggak apa ya, nggak kasih prioritas di situ. Oke, nah kita lihat oracle-nya dulu. Yang pertama ada kontrak. Itu kayak semacam aku juga melihat tema yang signifikan berhubungan dengan um, perjanjian, legal misalnya,
jual beli, misalnya kontrak kerja atau sesuatu hal yang berhubungan dengan legalitas, entah itu kamu bidang pekerjaan kamu atau memang kamu dalam proses yang berhubungan dengan itu tadi, kontrak perjanjian, suatu proses hukum. Semoga ya, semoga bukan hal-hal yang ngejelimet atau yang prosesnya panjang atau kamu di posisi yang sulit gitu. Karena aku selalu berharap penonton aku adalah orang-orang yang jalannya lempeng, lurus, dan selalu punya intensi yang baik. Terus kalaupun misalnya ada problem di situ, di fase sebelumnya prosesnya alot, lama, dan ini lanjutan dari pesan yang sebelumnya, mungkin ada hal-hal yang perlu kamu apa ya, tegesin, kamu benar-benar bicarakan, kamu benar-benar kasih apa ya, kasih impresi gitu sama pihak-pihak terkait gitu untuk gimana nih gitu, benar-benar dibicarakan. Karena oracle yang berikutnya gini, throat chakra. Throat chakra itu cakra tenggorokan, ekspresi diri, komunikasi, dan biasanya ini akan muncul ketika ada hal yang sebenarnya perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan, tapi nggak keluar. Ada hal yang perlu diekspresikan. Ekspresi itu nggak selalu berbicara, berhubungan dengan komunikasi, tapi kayak apa yang kamu tunjukkan kepada dunia, ekspresi diri kamu, pemikiran kamu, cara kamu membawa diri. Mungkin ada part-part itu karena tadi di awal ada tema di mana um, ada hal-hal yang kamu lakukan, tidak lakukan, kamu tunjukkan ataupun tidak tunjukkan, itu ada keterhubungannya dengan sesuatu di luar diri kamu. Oke, nah oracle berikutnya adalah itu door to romance gitu, kayak ada hati, ada orang yang mengasihi hatinya ke kamu, tapi nggak, biasanya aku pesannya itu kayak ada semacam awalan yang baru gitu untuk potensi hubungan romantis, tapi untuk pesan kamu kali ini lebih kepada berikan cinta itu, misalnya berikan effort itu atau hal-hal yang kamu usahakan untuk sesuatu, untuk orang lain, untuk situasi tertentu, cinta yang kamu berikan untuk orang lain, berikan itu kepada diri kamu. Itu belajar untuk gimana kamu dengan hal simpel belajar untuk memberikan cinta itu kepada diri kamu. Oke, mungkin ini terdengar klise ya, terdengar basi gitu, ngomong apaan sih Kak, tapi selalu, kayaknya aku sering ngomong gitu, bukan selalu ya. Kita tahu itu hal-hal yang perlu kita lakukan, hal-hal basic, tapi nggak kita tahu, tapi kita nggak selalu lakukannya, dan ini hopefully dengan reading ini sebuah reminder buat kamu ya, terus kayak semacam ada yang terbuka di pikiran kamu. Kenapa aku bisa bilang kayak tema komunikasi atau ada sesuatu yang perlu disampaikan, diekspresikan tuh sangat kuat gitu. Tadi yang pertama throat chakra, lalu yang berikutnya di sini ada gambar surat gitu. Surat itu juga menambahkan tema tadi yang berhubungan dengan dokumen, dengan perjanjian, dengan ikatan proses hukum. Terus um, komunikasi juga ya yang gambar surat. Terus yang gambar burung ini juga melambangkan komunikasi. Dan ini highlightnya buat kamu. Terus yang tadi, satu lagi nih orang yang naik kuda itu juga bisa berbicara komunikasi, berbicara kunjungan juga bisa, kedatangan sesuatu, seseorang, ya itu juga bisa. Terus sebenarnya signature energi kamu tuh powerful banget loh. Entah kamu misalnya gini, entah kamu masih berada di fase underdevelop gitu atau kamu kayak belum keluar gitu, belum letek. Jadi signature energi kamu tuh belum keluar gitu, powerfulnya kamu belum keluar. Mungkin proses ini adalah katalis buat kamu untuk ngeluarin itu ya. Atau skenario lainnya adalah ada sesuatu hal yang bikin kayak api kamu redup, kayak taring kamu itu nggak kelihatan, dan ini sebuah reminder kalau kamu pernah ada di titik itu sebelumnya, kamu bisa balik lagi ke situ. Itu untuk ngeluarin powernya kamu, untuk nunjukin, bukan nunjukin sih, sebenarnya itu akan terasa dengan sendirinya tanpa kamu kayak kayak berusaha show off gitu. Itu akan terasa dengan sendirinya karena itu signature energi yang kamu bawa dengan kamu terlahir sebagai Scorpio, oke? Terus ini satu lagi, si Empress berada di tantangan kamu dan dikonfirmasi gambar buku-buku itu pertama berbicara tentang suatu hal yang terungkap, terbuka, terlihat gitu. Ada sesuatu yang baru kamu pahamin. Terus bisa jadi juga sebuah pembelajaran. Empress itu berbicara tentang kenyamanan, keindahan, tapi berada di posisi tantangan. Terus juga Empress itu aku selalu mengartikannya kartu yang berhubungan dengan self love gitu. Jadi kayak pembelajaran kamu tentang penghargaan diri, keindahan, apa yang membuat kamu nyaman, dan ini berada di posisi tantangan. Mungkin kamu perlu ketemu tantangan dulu untuk bisa paham itu semua, atau butuh ketemu situasi-situasi tertentu, dan itu baru membuka pikiran kamu, atau melalui reading ini ada semacam sesuatu yang terbuka di pikiran kamu, itu juga bisa gitu ya. Dan ini sesuatu hal yang perlu kamu navigasi untuk itu tadi, untuk kamu meletek itu yang pertama, atau kamu kembali gitu ke signature energi kamu yang powerful. Oke, ini bukan aku ngangkat-ngangkat kamu gitu, tapi memang begitu, kalau kamu belajar astrologi kamu akan mengerti
Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.